Kusuria atau Apothecary Diary. Yes, gue masih nontonin dan surprisingly ini bener-bener anime yang membutuhkan lu menonton lebih lama untuk tahu gitu plot kerasnya, plot berbahayanya dan plot yang terasa berat dan menantang. Di season 1 gue udah bikin reviewnya di video yang seperti ini dan menurut gue, ya gue masih nggak mau ngubah opini gue ya, dan terserah kalian mau marah-marah. Gue seru tau ngeliat kalian marah-marah hanya karena kita punya opini yang berbeda. Yes, menurut gue masih tidak lebih daripada Frieren. Frieren tetap di hati. Frieren tetap nenek. Tapi bukan berarti Kusuria langsung jelek gitu kan. Kalau lu pada kan wibu baru gitu ya, ngelihat sesuatu tuh jelek atau enggak gitu. Kalau ada sesuatu yang lebih bagus daripada anime, lu langsung panik jelek gitu kan. Karena seluruh karakter dan identitas perwibuan lu itu ditentukan dari anime kesukaan lu. Kalau gue enggak, gue sangat-sangat open minded sama anime. Anime aneh pun, anime slice of life pun, anime romance pun, kalau ada waktu dan ada kesempatan, kalau misalnya mau nonton, gue tonton. Dan Kusuria pun, gue bilang di first impression gue, yang dimana gue telat nonton, gue suka, cuman gak sebagus Frieren. Nah sekarang gue udah nonton sampai season 1 selesai dan masuk season 2, tapi season 2-nya belum tamat. Dan gimana pendapat gue mengenai Kusuria? Menurut gue makin bagus dan makin enak untuk ditontonin, tapi masih belum bisa ngelewatin Frieren. Kenapa? Halo para wibu, siap-siap kalian akan marah-marah di kolom komentar dan nyari temen untuk marah-marahin gue di sosial media kalian dengan ngeklip video ini. Enggak. Buat seru-seruan aja, jangan baper amat lah. Kayak mau gitu. Nah, di sini gue bukan sengaja pengen ngeledekin kalian, tapi menurut gue Mau itu adalah MC yang nge-carry the whole anime. Mau is really bener-bener apa ya? Mengingatkan gue tentang vibe karakter anime cewek di zaman-zaman lebih jadul ya, sebelum 2000-an gitu. Tapi gue nggak mau bilang yang apa sih, gue bilang sepuh bukan berarti gue tahu semua anime sepuh ya, tapi gue lebih tua dari lu, that's it gitu. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kenapa lu panik sih kalau gue bilang gue lebih sepuh? Atau gue salah definisi? Correct me if I'm wrong. Jadi ya, Mau itu karakter cewek yang mengingatkan gue di anime-anime zaman dahulu, dimana karakter ceweknya itu benar-benar karakter yang kuat. Bukan cuman kuat karena feminisme, tau gak lu? Yang lagi rame di Marvel-Marvelan gitu, atau di film-film barat yang feminisnya terlalu dipaksakan tiba-tiba ada gitu. Mau ini karakter kuat di kayak anime-anime lama gitu, kayak Ghost in the Shell. Bukan kuat dalam artian strong gitu, tapi juga kuat secara karakter gitu, ngerti gak lo? Bukan power tapi juga karakter gitu. Menarik banget untuk diikuti dan lain-lain. Sedangkan hal-hal kayak gini tuh udah mulai jarang di anime 2000-an ke belasan, dimana karakter ceweknya kuat tapi ujung-ujungnya bakal ngesim sama main karakter kita. Nggak salah, ini adalah sesuatu yang udah lama nggak gue rasain, dan itu juga hal yang gue rasain di Frieren pada masa itu. Pada masa gue nonton Frieren maksudnya. Ya si Frieren jadi ngesim juga, cuman bukan jadi yang gimana ya, jadi sosok yang cuma jadi side chick atau sidekick gitu, tapi malah menjadi MC yang seru untuk kita ikutin. Awalnya season 1 gue melihat ini sebagai sebuah daily life aja gitu, kayak semacam detektif Conan yang tahu-tahu ada kasus, tahu-tahu ya udah ada kasus, tahu-tahu ya udah. Tapi ternyata seperti yang gue duga juga di video sebelumnya, ini bener-bener ada benang merahnya gitu. Udah mulai apa ya, kesusun gitu. Jadi tiap episode itu ternyata ada korelasinya, ada hubungannya, walaupun seakan-akan kayak slice of life, which is very good buat gua. Jadi kita tahu gitu, kita akan menuju kemana gitu, nggak cuman ngawang-ngawang di rear palace dan ngeliatin belahan dada para dayang-dayang. Dayang apa selir sih? Ya pokoknya itulah, Kokuban. Apa sih, sorry. Mau secara karakter juga menarik banget. Yang tadi gue bilang tidak baperan. Dia tahu posisinya, dia tahu positioningnya, dia tahu how to win, dia tahu how to negotiate, dia tahu how to communicate, dia tahu kapan mesti menggunakan ilmunya, kapan enggak. Tapi kesempurnaan dia malah menjadi kelemahannya. Itu yang gue suka gitu loh. Bahwa dia saking sempurnanya dalam ilmu pengobatan gitu, dia menciptakan sebuah curiosity dalam kepalanya yang dimana dia tahu dia harus bunuh itu. Dia harus matikan itu. Kalau enggak, dia bakal kena masalah. Dan disitulah plot-plotnya yang masuk gitu loh. Dimana jadi seru gitu, ditambah dengan kombinasi bagaimana posisi dia itu di favor oleh berbagai macam orang-orang di Rear Palace. Gue jadi nikmatin banget bagaimana setiap dia menemukan misteri, bagaimana cara dia melawan misteri tersebut, berusaha untuk membongkar. Meanwhile dia bukan sosok yang sekuat itu atau sosok yang apa ya istilahnya, kayak detektif Conan gitu, kayak lu bisa tendang bola sekeras-kerasnya atau nanti bisa ngumpet identitas lu di balik Kogoromori gitu. Dia harus memiliki plan lain untuk membongkar sesuatu, bukan cuman gimana cara bongkarnya, tapi plan yang lainnya. Itu yang menurut gue menarik banget sih. Walaupun makin kesini jujur
terlalu mulai Conan. Kan dulu kan gue memujinya karena beda nih sama Conan yang udah mulai aneh-aneh gitu, yang udah mulai kayak apa tiba-tiba bisa begini bisa begitu, walaupun beberapa bisa dibuktikan ya, tapi kayaknya lebay banget dah gitu. Nah di sini udah mulai kelihatan sih, tapi gue agak tutup mata di situ karena gue menikmati banget tentang plot besarnya gitu. Ini ada apa sebenarnya? Oh ya, ada satu hal lagi yang perlu gue kecewakan dan gue akan sampaikan, yaitu adalah somehow menurut gue sosok Emperornya itu terlalu di-reveal. Menurut gue akan lebih keren kalau dia kayak Im Sama gitu, atau kayak para Gorosei sebelumnya yang nggak pernah kelihatan mukanya tapi sekarang udah kelihatan, atau kayak sosok pemiliknya Tom and Jerry, tau nggak lo? Atau sosok sekretarisnya mayor di Powerpuff Girl yang jangan kelihatan gitu mukanya, malah kelihatan. Jadi kayak sosok orang yang B aja, yang dimana harusnya Emperor seistimewa itu. Tapi ya udahlah, tapi kayak menurut gue kurang aja, tapi ya gitu. Dan season 1 ditutup dengan sosok Lakan yang tiba-tiba nempel dan tiba-tiba minta tolong si Jinsi mulu, tapi tetap dengan misteri kematian dan assassination plot. Dilanjut ke season 2 yang makin thicken, makin kelihatan ada sesuatu yang akan terjadi, dan gue sangat nungguin itu walaupun beberapa kali episode terbarunya nggak tayang-tayang. Nikmat banget buat ditontonin, nikmat banget buat diikutin, tapi gue nggak suka banget sama Jinsi. Sorry, gue bukan iri, gue bukan kayak benci dalam artian kalian gemes nonton drama gitu ya. Gue lebih kepada gue nggak bisa simpati aja sama karakter dia gitu. Apakah kalian menyukai Jinsi atau kalian ada yang ngesim sama Jinsi? Gue kayak terlalu sempurna, terlalu naif, terlalu perfect, terlalu dibikin indah, bahkan sampai difetishin untuk jadi cewek dan beneran dibikin jadi cewek. Terlalu ngesim sama Mau. Ya malah bagian yang paling, ini adalah bagian yang paling gue mulai B aja gitu, adalah interaksi antara Mau dan Jinsi gitu. Yang di season 1 menurut gue terlalu wadidaw. Di season 2 gue belum nonton adegan kodok sih. Kata orang-orang siap-siap kodok. No, oke, baiklah, akan kutunggu kodok. Bakal jadi apa dirimu? Dan penambahan karakter yang sepertinya akan semakin menarik menurut gue. Jadi in a way sebenarnya nggak ada komplain besar-besar amat. Lebih kepada kayak kalau ada temen deng tau gak sih lagu-lagu si Jinsi datang gitu, kayak aduh Jinsi lagi gue. Ini gue doang apa kalian juga gitu? Karena kayak pengen lihat mau beraksi, pengen lihat mau berpikir, pengen lihat mau memecah misteri gitu di pala gue gitu. Jinsi lagi. Atau emang sengaja dibikin menyebalkan ya buat penonton ya, atau gimana ya? Kalau kalian gimana perspektifnya, coba komen di bawah. Jadi ya gue mulai menikmati Kusuria. Gue mulai sangat menikmati, bahkan gue bisa nonton dicicil pelan-pelan, walaupun sayang sekali masih belum membuktikan argumen banyak orang ya ke gue untuk bilang bahwa ini lebih dari Frieren. Enggak. Kalau mau menang best karakter lawan Frieren, gue oke. Karena emang bukan masalah Frierennya kurang, tapi menurut gue emang Mau ini nge-carry the whole anime, ngerti gak lo? Bener-bener dia yang bikin karakter Mau berubah dikit, karakter lain gak. Gue gak tahu. Gue bahkan lupa nama bawahannya Jinsi siapa. Nama kokuban yang favoritnya Mau aja gue lupa. Emang gue juga suka ngelupain nama orang sih, gak jago gue ingat. Tapi ya, menurut gue Mau carry the whole story. Setuju gak kalian? Atau menurut kalian enggak bang, karakter sampingannya juga menarik segala macam? Sorry, Mau carry the whole story. Bukan berarti karakter sampingannya jadi gak guna atau lain-lain, cuman gak bisa memiliki beban karakter sampingan yang kayak bisa memorable dan keren banget gitu. Di beberapa anime kan ada kayak gitu. Tapi di sini sorry to say, Mau carry the whole story. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah, silakan marah-marah, silakan diklip. Kalau kalian suka sama komentar dan opini gue mengenai anime dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1 di channel ini. Jadi kalau kalian mau nontonin video gue, ke channel gue aja, cek dan liatin thumbnail mana yang belum kalian tonton dan silakan klik. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini di Apotekes Diaries. Gue masih nungguin, semoga ada sesuatu yang bikin gue pengen bikin videonya spesial lagi. Dan ya, sekian gue pamit undur diri, dan gue baru tahu ternyata Mangaka ditangkap polisi. Kesian banget. Bener gak sih itu apa itu hoax? Kayak beneran deh ya. Dan untuk kita semua, kesian banget. Tapi pinter dia bikin ini. Stay clean and sound.